Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, orang ini benar-benar mulai membuat pil. Para alkemis yang ragu-ragu terkejut ketika mereka melihat Chu Guangsheng melelehkan bahan obat tanpa penundaan. Mungkinkah anak ini dapat menggunakan ramuan biasa ini untuk memurnikan pil tingkat tinggi? Beberapa orang bertanya-tanya. Namun, ada beberapa alkemis berbakat di lapangan saat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mulai memurnikan pil. Melihat betapa percaya diri mereka, tampaknya mereka juga mempunyai berbagai cara yang tidak biasa. Dasar bocah ceroboh. Aku heran, apa kau bisa memurnikan pil bermutu tinggi? Bailey Suan mencibir, lalu dengan lambaian tangannya, puluhan ramuan obat dilemparkan ke dalam kuali. Secara bertahap, para alkemis yang tersisa di arena tersebut juga mulai memurnikan pil. Faktanya, sebagian besar dari mereka tidak tahu cara memurnikan pil kualitas tinggi. Namun karena keterbatasan waktu, ia tidak punya pilihan selain memurnikan pil tersebut. Ketika semua orang asik memurnikan ramuan, Chu Guangsheng yang tadinya memejamkan mata sedikit, tiba-tiba bersinar terang di matanya. Lelehkan? Teriaknya pelan di dalam hati. Dan api dalam kuali obat di depannya tiba-tiba menyusut, dan aroma obat yang kaya menyebar. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya melesat keluar dari kuali alkimia dan melayang di depannya. Chu Guangsheng menatap cairan sebening kristal itu di depannya, dengan kilatan cemerlang di matanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya, lalu api berkobar keluar dari kuali alkimia, menelan cairan obat dalam sekali tengkuk. Padatkan pilnya, Chu Guangsheng membentuk segel dengan kedua tangannya, dan api pil itu menyala hebat, terus-menerus memadatkan cairan obat di dalam hingga mencapai titik tertentu. Tak lama kemudian, seberkas cahaya kristal melesat keluar dari kuali alkimia, dan aroma pil mujarab yang kaya menyebar darinya. Awan hitam mulai berkumpul di langit, guntur bergemuruh pelan di angkasa, dan kekuatan ilahi yang mengerikan mulai turun dari alun-alun. Apakah orang ini akan membuat pil? Di area ke-6, beberapa alkemis menatap langit dengan takjub. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kegoncangan semacam ini bukan disebabkan oleh kekuatan surga yang turun di atas kita, tetapi karena kecepatan Chu Guangsheng dalam membentuk pil terlalu cepat. Pil yang disuling dengan cepat itu pasti hanya pil biasa. Beraninya kau memamerkan di sini. Kau benar-benar tidak tahu malu. Bailey Suan berkata sambil mencibir. Awan gelap terkoyak dan seberkas petir jatuh darinya. Menunggu langsung ke kuali dewa pengobatan di bawah. Sebagai tanggapan, Chu Guangsheng bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya. Dia hanya melihat kekuatan mental yang kuat menyapu, lalu menghantam bencana guntur pil dengan keras. Setelah ledakan keras, sinar pertama bencana guntur menghilang. Setelah itu, sinar petir kedua menyambar, tetapi sebelum mencapai udara, petir itu langsung hancur. Setelah beberapa napas, bencana guntur pil ketiga jatuh, dan hasilnya masih sama. Dalam waktu kurang dari setengah jam, awan gelap di langit berangsur-angsur menghilang, menampakkan langit cerah kembali. 3 bencana guntur. Saat guntur pil menghilang, semua orang tertegun sejenak, lalu tampak meremehkan. Anak ini terlalu banyak bicara. Dia benar-benar memurnikan pil yang bisa memicu 3 bencana guntur pil. Bailey Suan bahkan memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Jika anak ini ingin disingkirkan lebih awal, dia seharusnya mengatakan saja. Mengapa harus bersusah payah dan mempermalukan dirinya sendiri? Namun, pada saat ini, Chu Guangsheng mengabaikan komentar-komentar sarkastik ini. Pandangannya jatuh pada pil yang sangat bulat itu, dengan kilatan di matanya. Pil ini disebut pil api suci,
Dari segi kualitas, pel ini hanya bisa dianggap biasa di antara pel kelas 4. Namun tujuannya kali ini bukan hanya pel api suci. Pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak Cuku Angseng, lalu menepuk tangannya ke udara. Langsung pel api itu suci terbang keluar dan jatuh kembali ke dalam alkimia. Tingkah lakunya yang aneh segera menimbulkan kegemparan di mata semua orang. Banyak orang yang tampak bingung dan bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan anak ini. Di alun-alun, tetua ketiga istana Danhuo dan Wetian juga memperhatikan pemandangan ini. Matanya langsung berbinar, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Si kecil ini punya ide-ide yang unik. Dia tidak dapat menahan senyum. Dibandingkan dengan Dan Wetian, Bailey Suan mendengus dingin saat mencibir. Kamu seorang playboy. Meskipun dia berkata begitu, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia segera menenangkan pikirannya dan mencurahkan seluruh energinya untuk menyempurnakan ramuan itu. Di dalam kuali dewa pengobatan, kobaran api membumbung tinggi, terus-menerus melelehkan pil api suci yang ada di dalamnya. Pada saat ini, Cuku Angseng memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia telah memblokir segalanya dari dunia luar dan tidak dapat menyebabkan riak sedikit pun di hatinya. Setelah meleleh selama hampir setengah jam, ketika cairan menetes dari permukaan pel api suci, segel di tangan Cuku Angseng berubah dan api di dalam kuali meraung dan melonjak. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Apakah dia ingin mencairkan pel itu lagi? Beberapa alkemis bertanya dengan wajah bingung. Mereka menjadi semakin bingung tentang tindakan Cuku Angseng. Memang benar. Dan Wentian memegang jenggot putihnya dan berkata sambil tatapan yang dalam. Orang-orang biasa mungkin menjadi semakin bingung dengan perilaku aneh Cuku Angseng. Tetapi baginya, semuanya menjadi semakin jelas. Dia sepenuhnya yakin bahwa apa yang akan dilakukan Cuku Angseng adalah sama dengan apa yang dia pikirkan. Pria yang pemberani, kata Dan Wetian dengan kekaguman di matanya. 1 jam berlalu, kuali dewa obat di depan Cuku Angseng mulai bergetar hebat, dan aroma pel yang kuat terpancar lagi. Pada saat yang sama, awan gelap mulai berkumpul di langit, dan kekuatan ilahi yang luas menyelimuti area tersebut. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan surga kali ini bahkan lebih mengerikan dan jauh lebih kuat. Ini merasakan kekuatan surga yang melonjak, para alkemis yang hadir langsung tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa orang itu bisa menyebabkan bencana guntur turun 2 kali? Wajah Bailey Suan langsung muram. Dia menatap awan badai di langit, dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Setiap orang berpikir secara berbeda. Cuku Angseng menampar kuali alkimia dengan tangannya. Aliran cahaya melesat keluar darinya dan berubah menjadi pel yang melayang di bawah awan badai. Saat berikutnya, sosoknya melayang ke langit dan muncul di atas pel. Awan hitam bergulung-gulung, lalu sambaran petir yang menyilaukan menyambar dari sana, membawa serta gelombang kekuatan yang sangat dahsyat. Wajah Cuku Angseng tampak muram. Dia mengepalkan kelima jarinya dan meninju ke arah bencana guntur. Bencana guntur pel meledak dan kilat yang dahsyat menyebar bagaikan busur listrik, memenuhi udara di sekitarnya dengan bau samar terbakar. Saat petir menyambar dan satu demi satu petir mulai merobek awan, badai dan dengan marah menyambar Cuku Angseng yang ada di bawah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua pel guntur dihancurkan oleh Cuku Angseng. Banyak sekali orang yang tercengang pada saat ini, karena jumlah bencana guntur pel telah mencapai 5. 5 bencana pel guntur. Semua orang menatap langit dengan takjub, dan untuk sesaat mereka semua berdiri di sana dengan linglung. Mungkinkah mereka terpesona? Bagaimana mungkin ada 5 bencana pel guntur? Tahukah Anda, pel yang dapat memicu 5 guntur pel tidak sebanding dengan keterkejutan mereka.
Namun jika sebuah pel ditingkatkan dari 3 guntur pel menjadi 5 pel guntur, dilelehkan kembali, itu akan sangat mengejutkan. Sebab dalam keadaan normal, setelah pel terbentuk, kualitasnya tidak dapat ditingkatkan. Tetapi situasi di hadapannya mereka berbeda di luar pemahaman siapapun. Wajah Bailey Suan terlihat muram, dan kegelisahan di hatinya mencapai puncaknya saat 5 bencana pil guntur turun. Aku tidak percaya kalau kau bisa melampuiku dalam hal kimia. Dia mengertakkan giginya saat mencibir. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan api di dalam kuali pun menyala kembali. Pel bundar perlahan terbentuk dan sepertinya ada aroma pel yang kuat yang tercium keluar. Hampir selesai. Wajah Bailey Swan menunjukkan kegembiraan. Dia segera duduk bersila dan berkonsentrasi mengendalikan pel akhir pel. Pada saat ini, awan petir terkumpul di atas alun-alun dan kekuatan ilahi yang besar mulai turun ke tempat itu. Hahaha, berhasil. Suara-suara gembira terdengar, diikuti sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit untuk melawan bencana pil guntur yang hendak jatuh. Sesaat kemudian, langit di atas alun-alun itu tenggelam dalam gelombang yang dahsyat, dan pil guntur yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Selama periode ini, beberapa orang berhasil melawan kekuatan surga, sementara yang lain terluka parah dan semua kerja keras mereka hancur. Adapun sang alkemis yang sedang berkonsentrasi membuat pil di bawah, dia dilundingi oleh kekuatan aneh yang tak terpengaruh oleh akibat kekerasan. Cukuang Seng melirik situasi di udara dan perlahan mendarat di samping kuali Dewa Obat. Dia merentangkan kelima jarinya dan sebuah pel bundar muncul di telapak tangannya. Dilihat dari penampilannya, itu memang pel api suci. Namun dibandingkan sebelumnya, warna pel itu tampak menjadi sedikit lebih gelap dan tercium aroma samar yang memabukkan. Itu tidak cukup. Cukuang Seng melirik para alkemis yang belum membuat pel lalu bergumam. Memikirkan hal ini, tatapannya beralih ke kuali Dewa Obat. Dia melihat api yang berkobar di dalam kuali dan tatapan tekad tiba-tiba melintas di matanya. Tampaknya, jika dia ingin mendapatkan posisi teratas di arena ini, ia harus berusaha lebih keras. Begitu dia membuat keputusan, Cukuang Seng tidak lagi ragu-ragu. Dia segera menjentikan pergelangan tangannya dan pil api suci terbang keluar dari tangannya dan jatuh ke dalam kuali Dewa Obat. Setelah melakukan semua ini, dia segera duduk bersila, memejamkan matanya sekembali, dan memulai mengerahkan kekuatan mental di tubuhnya untuk mengendalikan api di dalam kuali dengan seluruh kekuatannya. Api membumbung ke tinggi ke langit, dan api pel suci di dalam terus bergulir. Samar-samar, tampak ada gumpalan gas hitam yang meluap darinya, lalu terbakar menjadi ketiadaan. Keringat dingin mulai menetes dari dahi Cukuang Seng, dan lama-lama pakaiannya pun basah oleh keringat. Akan tetapi, dia tidak merasakan apa-apa sama sekali, dan semua perhatiannya terpusat pada pengendalian api di dalam kuali. Anak ini. Dan Wetian menggelengkan kepalanya karena takjub. Dia tahu betapa sulitnya metode alkemia yang tampaknya aneh ini. Dan setiap latihan ulang akan meningkatkan kesulitan beberapa kali lipat. Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Di sekitar alun-alun, penguasa kota kuno melihat situasi di lapangan, lalu bertanya dengan ekspresi bingung. Mendengar hal ini, Liu Fei juga menggelengkan kepalanya. Bahkan dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Cukuang Seng sejak awal. Tepat pada saat ini, saat mereka kebingungan, tiba-tiba terdengar suara tawa keras dari lapangan yang menarik perhatian banyak penonton. Itu orangnya. Wajah cantik Liu Fei berubah saat berkata. Pada saat ini, Bailey Xuan menginjak tanah dan tubuhnya tiba-tiba melayang ke langit. Di atas kepalanya,
Awan gelap tebal telah berkumpul, dan kekuatan ilahi yang luas tak terbatas turun padanya. Ayo, Bailey Siwan berteriak ke langit, ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Selama dia bisa menghadapi bencana Pel Guntur, dia akan menempati posisi teratas di arena ke-6. Sebuah sambaran petir jatuh dari langit dan menyambar dengan marah. Bailey Siwan tertawa keras dan melompat ke atas. Setelah tabrakan dahsyat itu, 5 bencana Pel Guntur hancur satu demi satu. Di atas langit, awan petir tebal belum menghilang, masih memancarkan kekuatan ilahi yang sangat mengerikan. Ada satu lagi, banyak alkemis melihatnya dengan ngeri. Meskipun memicu 6 bencana Pel Guntur bukan hal yang langka di dunia ini, namun kali ini Bailey Siwan memurnikan pel yang dapat memicu 6 bencana Pel Guntur yang hanya menggunakan bahan obat biasa yang tersedia. Awan gelap terkoyak, cahaya terang melesat melintasi langit dan bumi, dan suara seperti guntur menenggelamkan semua suara lainnya. Bailey Siwan tertawa berbahak-bahak, dan sekali lagi menghadapi guntur yang jatuh dari langit. Gelombang suara surgawi. Saat mendekati bencana guntur, Bailey Siwan membuka mulutnya, dan gelombang suara yang sangat tajam keluar dari tenggorokannya dan langsung menuju bencana guntur. Terdengar ledakan keras yang mengguncang langit, dan guntur yang kuat langsung berubah menjadi ketiadaan. Selesai. Bailey Siwan berteriak keras. Dia mengepalkan telapak tangannya dan sebuah pil melesat keluar dan melayang di depannya. Pil dengan 7 kesengsaraan. Banyak mata yang tertuju menatap pil di depannya. Beberapa alkemis dengan mata tajam mengenali asal-muasal pil itu hanya dengan sekali pandang. Pil 7 kesengsaraan jenis ini agak berbeda. Bahan obat yang digunakan tidak berharga, tetapi guntur pil yang dipicu lebih kuat daripada guntur pel dengan level yang sama. Dengan kata lain, pel 7 kesengsaraan ini hanya dapat terbentuk setelah dibaptis oleh benturan pel yang unik. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sejenis pel yang benar-benar diciptakan untuk memenuhi kebutuhan bencana, dan kualitas tidak ada hubungannya dengan bahan obat yang digunakan. Konon, jika pel 7 kesengsaraan ini mencapai puncaknya, ia dapat memicu 7 guntur pel yang unik. Dilihat dari situasi di depan kita, Bailey Siwan belum memahami sepenuhnya. Tetapi meskipun begitu, itu sudah cukup membuktikan keunggulan Bailey Siwan. Kali ini, tempat pertama di arena ke-6 akan menjadi milikku. Bailey Siwan tetap tidak menyembunyikan kegembiraannya dan tertawa tanpa rasa malu. Asal dia mendapatkan tempat pertama di arena ke-6, dia akan masuk dalam peringkat 10 besar konvensi alkimia. Bunga hantu, matanya langsung berbinar. Jika dia membawa benda ajaib ini kembali ke sekte, gurunya akan memiliki peluang besar untuk menerobos ranah Yin Yang. Dan pada saat itu, seluruh kekuatan akan bersujud di kaki Gunung Tianyin mereka. Tidak baik untuk bergembira terlalu cepat. Tepat saat jantungnya beredar kencang, terdengar suara tawa samar. Wajah Bailey Siwan langsung menjadi gelap, dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, dia terkejut saat menyadari bahwa ada awan petir berkumpul di langit sekali lagi. Ini tidak mungkin. Terima kasih.